pernah dibuka pada tahun 1970-an untuk memenuhi kebutuhan Singapura dan akhirnya dihentikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003 karena dinilai merusak lingkungan dan mencegah tenggelamnya pulau-pulau kecil korban pengerukan pasir. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mencatat pasir laut yang diekspor mencapai 2 juta meter kubik setiap hari. Sedangkan yang legal hanya 900.000 meter kubik dan diperkirakan merugikan negara 330 juta dolar AS per tahun. Dari hasil membeli pasir Indonesia, Singapura membuat 8 pulau kecil. Salah satunya Pulau Jurong yang wilayahnya maju 3,5 km ke arah barat daya. Setelah 20 tahun dihentikan, Jokowi kembali membuka keran izin ekspor pasir laut. Dalam regulasi terbaru yang diteken Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Permendak Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendak Nomor 21 Tahun 2024 dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Namun Presiden Jokowi membantah pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut. Menurut dia yang diekspor pemerintah adalah sedimentasi. Mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Beberapa bulan sebelum izin ekspor diterbitkan, tepatnya pada April 2024 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, telah menerima pendaftaran 71 perusahaan tambang pasir laut. Hanya 66 perusahaan yang lolos verifikasi. 66 perusahaan tambang tersebut akan bermitra dengan 51 perusahaan kapal isap pasir laut, serta 54 perusahaan mitra reklamasi atau pembeli pasir laut. Mayoritas perusahaan tambang calon pembeli pasir itu berasal dari Singapura, Jepang, Cina dan Johor Malaysia yang akan dikirim perusahaan kapal isap pasir dari Belgia, Jepang, Singapura, Cina dan Belanda. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harga patokan yang ditetapkan untuk pembelian pasir laut pemanfaatan dalam negeri adalah 30% dari nilai harga patokan HPP dikalikan volume pengambilan pasir laut. Sedangkan untuk pemanfaatan pembelian luar negeri atau ekspor, perhitungannya adalah 35% dari nilai harga patokan HPP dikalikan volume pengambilan pasir laut. Dalam penawarannya, KKP mencatat 66 perusahaan yang telah diverifikasi lewat proses penunjukan, mengajukan rencana konsesi penambangan pasir laut dengan luas paling sedikit 3,3 miliar kubik. Dalam Kepmen KKP nomor 6 tahun 2024, pembelian dalam negeri dibanderol Rp93.000 per meter kubik. Sementara harga pembelian pasir luar negeri atau ekspor Rp186.000 per meter kubik. Jika 3,3 miliar meter kubik dikali Rp186.000 sama dengan Rp613 triliun. Itulah potensi cuan jika seluruh permintaan berhasil diekspor sesuai harga jual Rp186.000 per meter kubik. Menurut pemirsa budiman semua, apakah pemerintah benar hanya membuang sentimen atau ingin menambah cuan? Sedangkan 20 tahun lalu dampak dari ekspor pasir laut begitu merugikan negara.